Oke, assalamualaikum sedulur semuanya. Jumpa lagi ya. Oke, jelajahan desa kemarin dapat request soal tip tip cara memilih unit elf bekas. Nah, kebetulan untuk unit elf bekas itu emang unik ya, karena kendaraan seperti di belakang saya ini eh, banyak variannya, banyak pilihannya. Apalagi tahun itu juga mempengaruhi bentuk bodi karoseri dan konstruksi AC-nya. Nah, kebetulan untuk di belakang saya ini Elf Shot NHR 55 tahun 2009. Ini sudah turbo juga. Dan kebetulan untuk karoserinya tugas Anda ya. Tugas Anda eh, dulu ini kalau nggak salah dari Banten, Jawa Barat, tapi sekarang sudah berada di sini ya, sudah atas nama pribadi juga. Nah, untuk memilih unit emang harus detail ya, jangan sampai kita salah memilih kendaraan untuk elf ini. Oke, kita lihat seperti apa sih tipnya atau memilih elf ini biar kita nggak salah pilih. Jadi pertama kita menyesuaikan harga ya, harga budget kita yang kita tentukan. Setelah kita punya angka budget, kita tinggal memilih sesuai harga itu dengan tahun yang sekarang ini. Oke, kita lihat pertama dari depan dulu. Oke, kita lihat dari depan dulu. Ya, oke, untuk ini ya dari depan ini udah dirombak untuk tampilan muka depan. Karena kalau Elf 2009 itu lampunya belum yang model sekarang ini ya, yang hari macan kayak gitu. Dulu ini lampunya 4. Lampunya 4, ada 4 kotak kecil-kecil itu. Nah, ini juga sudah dicat ulang, warnanya juga sudah berubah. Jadi kalau dulu warnanya itu ungu ya Mas ya, silver biru, jadi campuran antara silver dan warna biru. Jadi warnanya ya karena tahun 2009 otomatis pemakaian jadi kusam ya. Ini terus diperbarui catnya, hasilnya seperti ini. Oke ya, setelah tadi kita menentukan budget ya, budget untuk pembelian unit. Untuk tipe kedua kita milih unitnya. Kebetulan ini untuk unit Elf NHR 55 atau Elf Shot tahun 2009. Nah, kita tetap menentukan pilihan itu dari, kita lihat dari bodinya dulu, bodi dan tampilan awal ya. Kita lihat tampilan elf itu kalau kelihatan seger, ditonton asik, itu biasanya bodinya masih utuh. Misal tampilan muka ya, tampilan muka itu masih rapi, meski mobil bekas belum pernah dipakai untuk nabrak, itu kelihatan masih rapi untuk tampilan depan. Misalnya sini ini masih kaleng ya, masih kaleng, jadi masih utuh, belum pernah nabrak. Leku-lekuan atau ini garis ini masih rapi ya, masih rapi, simetris kayak gitu ya. Terus bodi samping kanan kiri tidak ada yang melendung atau apa ya namanya, karena bodi biasanya cepat keropos, otomatis dempul dia cepat rusak kayak gitu. Jadi kelihatan kalau bodinya masih utuh tidak keropos, di cat itu nggak ada yang melendung nggak ada. Terus kalau unit pernah dipakai untuk nabrak itu kelihatan di sini.
Di sini kelihatan kalau pernah terjadi ada bekas kerusakan. Jadi nggak mungkin ini kalau diperbaiki jadi utuh atau pulih, itu nggak mungkin, kecuali ganti total semua. Nah, kita lihat bodi masih di soal keropos dan tidaknya. Biasanya dari lantai, karena tahun 2009 itu kan cukup lama ya pemakaiannya. Tapi kalau pemiliknya rajin merawat, lantai sebelah sini nggak ada yang keropos, nggak ada yang keropos sama sekali. Kita lihat ya, sini nggak ada yang keropos. Nah itu kan, tidak ada yang keropos. Ini masih lantai asli bawaannya, masih asli bawaan dari Isuzu dulu tahun 2009. Ini juga kelihatan masih utuh, tidak ada bekas rusak atau luka karena nabrak ya. Jadi kita pilih itu dulu, tampilannya, keutuhannya untuk bodi. Terus ke dashboard juga kita lihat ya. Kalau kondisinya masih utuh, kelihatan seger, ya itu otomatis perawatannya bagus. Oke. Nah, setelah itu kita lihat untuk pintu-pintunya juga. Biasanya pintu itu kelihatan, kalau bodinya nggak bagus otomatis ditutup itu nggak nyaman. Seperti pintu belakang itu juga penting. Jadi kita pastikan pintunya juga kuat, pintu belakang, karena untuk memasukkan barang atau bagasi. Jadi dipastikan untuk engselnya pintu itu harus kuat, tidak ada yang keropos semacam ini ya. Meskipun tahun 2009 pemakaian sudah lama, tapi dia masih utuh, masih kuat. Di sini tidak, pintunya masih kenceng, kuat, ditutup juga enak. Nah, ditutup pintunya itu juga enak, dia tidak bergeser. Jadi di sini kelihatan ya masih rapi, untuk pintu belakangnya. Itu tandanya kalau bodinya masih utuh, belum pernah terjadi rusak juga. Ditutup juga enak. Ditutup pintunya itu juga enak ya, terdengar. Pokoknya pintu masih normal lah kayak gitu. Pokoknya kita cek muter ya untuk pintu-pintu. Kalau pintu untuk penumpang, karena sering dipakai ya otomatis pasti ada spelengnya semacam itu. Nah, yang penting keutuhan bodi kita utamakan, karena kalau pintu masih bisa diperbaiki dengan mudah. Door trimnya juga masih rapi kayak gitu ya. Nah, kebetulan untuk elf shot itu ada dua jenis. Ada yang satu pintu, ada yang dua pintu. Kebetulan untuk ini satu pintu aja. Biasanya yang banyak dicari itu yang dua pintu, karena untuk bagian belakang itu kalau penumpang keluar tuh lebih mudah dia menggunakan pintu yang belakang. Dia tidak harus ke depan. Ya. Jadi pertama pemilihan bodi. Nah, kebetulan untuk elf shot itu ada banyak banget pilihan. Kalau tahun-tahun 2009, tahun 2010 itu tetap untuk karoseri paling mahal tetap di Adiputro ya, karoseri Adiputro. Nah, kebetulan kalau ini karoseri tugas Anda itu meskipun murah, cuman kualitas bahannya masih cukup bagus, karena dilihat dari bahan belum ada yang keropos. Biasanya kalau karoseri itu udah ada yang keropos, dan tergantung sejarahnya kendaraan. Biasanya kendaraan yang dekat dengan pantai
itu kalau perawatannya tidak bagus cepat keropos kayak gitu. Oke, dari pertama kita lihat dari tampilan bodi, keutuhan bodi itu yang utama. Oke, terus yang kedua kita ke mesin. Setelah bodi kita ke mesin, kita cek mesin, kita hidupkan ya. Kalau gitu kita hidupkan mesinnya ya. Kita lihat di mesin ya. Mesin itu kalau kondisi masih bagus itu terdengar, pokoknya enak didengar lah, tidak pincang, tidak kasar, tidak ada suara aneh-aneh lah. Kita hidupkan mesinnya ya. Nah, mesinnya cukup halus, enak didengar. Irama mesinnya itu kalau mesin bagus sudah terlihat ya. Dia iramanya lebih halus kayak gitu, tidak terdengar pincang ataupun kasar. Sekasar-kasarnya mesin diesel kelihatan. Kita hidupkan beberapa saat ya. Kita gas ya. Nah, suaranya tetap renyah meskipun sudah digas, itu kembali lagi, dia cepat kembali ke stasioner kayak gitu. Itu tandanya mesin masih bagus. Terus kendaraan ini keluar asap enggak? Nah, kita lihat kalau asapnya kelihatan putih terus ada agak kebiruan, itu tandanya dia mesinnya juga ada trouble ya. Tapi kalau asapnya hitam waktu digas itu malah nggak apa-apa, mungkin karena setelan bospomnya. Biasanya kalau elep bermasalah itu jelas stasioner keluarnya asapnya agak kebiruan, meskipun putih ada birunya, karena kalau tanda biru itu sudah oli mesin yang terbakar, bukan solar. Kalau solar pasti dia asapnya hitam. Nah, kalau sudah dicek suara mesinnya renyah, biasanya untuk ngecek soal ngobos itu pasti untuk ngecek oli, di colokan oli itu ditarik sedikit, ditunggu sampai mesin agak panas. Kalau dia keluar asap putih, itu tandanya elep sudah ngobos. Meski tingkat ngobosnya elep itu beda-beda ya, jadi tidak terlalu parah itu kelihatan. Kalau parah itu baru aja dihidupkan langsung keluar asap putih dan langsung keluar oli yang cukup banyak, itu baru aja dihidupkan kalau udah ngobos yang parah. Tapi kalau belum parah, meskipun mesin udah panas, tarian oli dibuka, itu dia asapnya tipis, nggak terlalu tebal, olinya juga keluarnya sedikit sekali, nggak terlalu banyak. Nah, oke. Sambil ngecek mesin itu kita sekalian ngecek AC. Jadi dinginnya AC itu akan terasa dingin cepat kalau memang AC-nya bagus ya. Kita coba hidupkan AC-nya. Cukup terasa sekali dinginnya. Berarti kebetulan untuk elf ini emang bagus ya untuk AC-nya, karena udah berapa kali dia lakukan servis untuk AC. Nah, selain itu kita lihat kondisi panel-panelnya ya. Kebetulan untuk elf ini kilometernya baru 273.000, belum terlalu banyak. Terus untuk jam juga masih hidup, bagus. Untuk panel bahan bakar, temperatur juga berfungsi normal. Itu perlu ya kita cek ya.
Ini tahun 2009 itu untuk elf yang ini belum power steering, jadi tetap power steering. Karena untuk gerakan setir ini harus tenaga yang cukup kuat lah ya. Sambil ngelihat dashboard, keutuhan dashboardnya kita juga lihat di sini. Terus nah ini tuas persnelen itu kalau di sini udah angkanya hampir hilang, itu tandanya pemakaian udah terlalu sering ya. Jadi ini juga menjadi tip. Kalau di sini sudah halus sampai tidak keluar ada angkanya, berarti sudah kendaraan udah lama pemakaiannya. Tapi karena ini cukup masih terlihat jelas ya, berarti masih bagus, kelihatan kan masih utuh kayak gitu. Sama untuk pedal-pedal rem sama pedal kopling itu di sini sudah kelihatan aus ya, kayak gitu. Nah, kita lihat juga untuk pijakan kaki di sini ada kropos atau enggak. Masih utuh ya, masih rapi ya. Lantai-lantai itu juga penting, kita harus lihat secara detail lantainya ada kropos atau enggak. Nah, di sini ini kebetulan untuk jok sudah diganti atau dirubah. Karena jok aslinya yang paling belakang itu, jok aslinya paling belakang pakai kain atau bludru. Itu biasanya disinkronkan dengan interior atau dengan plafon. Nih plafonnya juga warnanya biru, kain bludru seperti di jok yang belakang sama jok yang depan. Nah ini masih bawaan aslinya sama kan. Nah ini untuk ini ducting masih bawaannya juga masih asli, belum dirubah sama sekali. Jadi kita lihat keutuhan interior dalam itu masih rapi atau enggak kayak gitu. Nah, kalau masih rapi, dilihat enak, pokoknya kelihatan bersih kayak gitu, berarti tandanya elf itu terawat kayak gitu. Kita sambil merasakan AC kalau bagus otomatis baru dihidupkan bentar, karena kebetulan di tempat yang teduh AC-nya sangat terasa sekali. Saya duduk di paling belakang itu, kita bisa merasakan dinginnya AC. Tetap sejuk sekali di dalam sini udaranya ya. Ini untuk plafonnya kelihatan rapi kan. Jadi tidak ada yang istilahnya yang pokoknya rapi lah. Kita harus bisa ini plafonnya rapi atau enggak itu kan kelihatan. Rapi dan bersih lah kayak gitu. Kebetulan untuk elf ini sudah ada fasilitas audio videonya juga lengkap. Audio video karena kendaraan ini identik untuk rombongan orang banyak. Jadi kita harus melengkapi hiburan yang ada di dalam untuk agar penumpang itu merasa nyaman, betah. Itu tetap harus ada hiburannya, mulai dari musik, video kayak gitu kita dilengkapi lah kayak gitu. Paling enggak nilainya juga beda untuk harga kendaraan elf yang sudah lengkap dengan audio video, suara yang bagus, itu juga mempengaruhi harga. Nah kalau AC bagus, otomatis dia langsung keluar air, pembuangan embun dari evap ya, dia cepat keluar, kelihatan ya. Ini baru sekitar 5 menit lah dia udah keluar airnya. Berarti tandanya untuk elf ini untuk AC-nya cukup lumayan bagus. Nih kelihatan di sini ada yang bocor, ternyata kesini ini ngembun ini ngembun ya. Harusnya dia nggak bocor, otomatis
dinginnya yang ke dalam itu ada yang terbuang ke situ. Ya, kita matikan mesinnya dulu. Ini untuk setirnya untuk yang 2009 masih lama ya, model lama ya. Ini ganti itu yang model agak bagus itu 2010. Dia ganti terus sudah power steering. Nah, untuk 2009 memang belum power steering. Kalau ada yang sudah power steering berarti ada power steering tambahan. Ya, oke. Itu poin-poin penting ya untuk memilih kendaraan elf bekas. Kalau saya seperti itu. Jadi kita milih harus yang benar-benar siap pakai. Jangan sampai kita bawa kendaraan elf sampai rumah memiliki banyak PR yang harus kita perbaiki ya. Nah, di sini tadi kita sudah dari awal mulai dari bodi, mesin, AC, interior dalam. Itu poin-poin kita memilih elf bekas. Biasanya seperti itu kalau saya. Mungkin ada yang belum paham bisa ditanyakan nanti di kolom komentar ya. Kira-kira itu ulasan saya untuk tip atau poin-poin memilih kendaraan unit elf bekas. Semoga ini bermanfaat ya bagi para pemula atau yang ingin memiliki usaha transportasi dengan kendaraan unit elf. Seperti itu kira-kira. Nah, kebetulan ini aksesorisnya cukup lengkap. Ini lampunya untuk sen juga dikasih LED yang sudah cukup lumayan. Nah, keren. Belakang juga dibuat seperti itu. Oh iya, lampu kota ya. Ya. Ini untuk aksesorisnya cukup lengkap. Jadi paling tidak aksesoris itu menambah menambah variasi agar lebih elf ini tampil kece lah kayak gitu ya. Dilihat itu enak, asik ya. Jadi selain meskipun bekas tapi dia tidak kalah dengan kendaraan yang lebih muda. Contohnya ini. Nah, kebetulan ini juga sudah sudah ada central lock. Ini pakai remote control. Nah, dia udah kunci. Nih, kita buka ya. Oke ya, kalau sudah tip semua tadi sudah dilakukan ya, pengecekan satu persatu sampai detail. Kalau kita merasa cukup puas dan senang dengan kendaraan yang kita lihat, ya udah kita langsung coba dengan test drive. Nah, test drive itu kan kelihatan tenaga, kenyamanan kendaraan itu juga akan kita tahu di perjalanan. Jadi kita kalau test drive kita milih jalan kampung atau yang adalah kita pasti bisa merasakan kenyamanan kendaraan kalau kendaraan itu benar-benar masih bagus kayak gitu.